Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan taklim kita pada setiap subuh, pada subuh ya. Hari ini insya Allah kita akan membaca surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-74 ya. Surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ini artinya terbelah, terpecah ya. Jadi kalau kita baca beberapa ayat atau surah ini kan sekarang ini banyak Allah Subhanahu wa taala itu membicarakan tentang alam dan fenomenanya, kira-kira gitu ya. Was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat tariq ya, ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi sekarang pun Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan satu kondisi ya, di mana terjadi yang kita sebut namanya al-insyiqaq, terbelah ya. Nah, ini menggambarkan adanya satu peristiwa yang kita sebut mungkin kita kena adanya hari kiamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat atau surah Al-Insyiqaq ini masuk dalam kategori surah Al-Makkiyah, surah Makkiyah ya. Pada peristiwa masih fase baginda Rasulullah SAW di Mekah atau belum sebelum hijrah ya. Karena ada juga beberapa ayat yang diturunkan di Mekah tapi sudah hijrah ya. Itu masih kategorinya eranya Madaniyah. Jadi bukan berarti Makkiyah itu mengacu pada tempat, tetapi dia mengacu kepada era, pada zaman itu sebelum hijrah atau sudah hijrah gitu kira-kira. Jadi sebelum hijrah itu semua ayat itu disebutkan Makkiyah ya. Jadi bukan, ada juga ayat-ayat tadi sekali lagi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah hijrah di Mekah gitu. Ketika peristiwa Fatu Mekah segala macam itu kan artinya bahwa kalau yang kategori itu walaupun itu peristiwanya di Mekah tapi eranya masanya ketika sudah hijrah itu masuk bukan Makkiyah lagi ya kan. Oke ya. Jadi ini masuk dalam kategori surah Makkiyah. Kita cepat-cepat aja karena subuhnya agak siang mulai sekarang hari ini ya. Idza sama'un syaqqat. Idza syama'un saqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah. Bayangkan langit terbelah. Sebelumnya kita sudah cerita. Lapisan ozon aja bolong. Kita beringsangnya kayak apa itu baru bolong-bolong kecil. Ya, lapisan ozon, padahal kan kita sudah kita bicarakan, sudah kita bahas ya. Langit itu ada beberapa lapisan, ada 7 lapis langit. Ada salah satunya itu ada lapisan ketiga, ya, yang kita sebut namanya ozonosfer. Nah, ketika ozonosfer bolong aja, terjadi yang kita sebut sekarang ini fenomenanya namanya global warming. Global warming itu panas global. Ya. Saya sering jelaskan efek rumah kaca itu bukan karena banyak bangunan kaca, tetapi lebih daripada sinar ultraviolet atau sinar matahari yang masuk ke bumi itu terperangkap di dalam bumi dan nggak bisa keluar lagi. Sementara oksigen di bumi semakin hari semakin berkurang. Pohon banyak ditebangin, kan gitu oksigen. Terus belum lagi ada polutan polusi udara, kendaraan macet sama kendaraan jalan itu emisi yang dibuang itu juga berbeda, ya kan gitu. Tapi kalau macet itu racunnya lebih bahaya ketimbang misalnya mobil lagi jalan aja begitu lancar aja asapnya bahaya,
apalagi kalau macet. Jadi ada pembakaran kimiawi daripada bahan bakar itu yang menyebabkan adanya polusi yang ini semuanya kemudian menjadikan dunia atau bumi kita ini semakin panas. Itu baru cerita bolong. Nah ini cerita insyikok, ceritanya belah, ya kan, kira-kira gambarannya belah. Coba bayangin, belah. Kalau belah bumi ini, berarti segala sesuatu yang ada di luar bumi ini termasuk sepanas sinar matahari udah nggak ada yang nyaring lagi. Ya. Kira-kira pada meleleh nggak ini? Ya kan? Pada panas di atas 50 derajat, ya mungkin di Timur Tengah, dulu saya di Pakistan sempat juga itu 50. Itu nggak usah nih kaset dulu zaman kaset itu. Kaset ditaruh begitu udah ngeletok. Linting. Itu baru 50. Anda bayangkan ketika insyikok saja, ini jangan bayangkan buminya hancur dulu, belum. Katakan langit belah saja. Sinar matahari aja masuk ke bumi, kira-kira kita udah pada lumer enggak? Lumer. Panas. Ya. Enggak terhalang bocor aja tadi kita merasakan panasnya luar biasa. Bayangkan kalau Allah tidak menciptakan as-samawat, langit tadi, untuk salah satunya fungsinya adalah untuk menyaring. Itu baru cerita tentang sinar matahari. Sekarang itu belah. Berapa panas matahari? Panas permukaan matahari itu 5.500 derajat Celcius. Ya. 5.500. Tadi 50 aja masuk ke bumi, padahal masih ada ozon tadi, masih ada beberapa lapis langit itu jatuh ke bumi itu pada meletot itu tadi cerita kaset apa itu, barang-barang itu udah pohonnya udah langsung kering. Ya, kering. Kita juga kalau ada di luar gitu langsung tidak ada yang memayungi misalnya, bisa kering juga gitu. Ya. Bisa sakit juga. Ya. Bisa dehidrasi, kekeringan dan lain sebagainya. Bibir pecah-pecah. Bibir pecah-pecah. Ada iklan bibir pecah-pecah, minumlah apa tuh. Ini bukan iklan ya. Artinya ini kondisinya ini Allah menggambarkan idza sama'un syaqqat. Anda bayangkan idza sama'un syaqqat, jika langit itu terbelah. Udah kebayang belum langit terbelah? Tadi sengaja saya ceritakan fenomena yang kita alami itu biar Anda bisa membayangkan. Kalau kita nggak pernah cerita berapa panas bumi, apa peristiwa itu, kalau sinar matahari nyeplos saja bolong sedikit. Kalau itu nggak tahu, kita nggak tahu itu semua syakot. Jadi seolah itu sesuatu yang biasa aja, enggak. Ini sesuatu fenomena yang luar biasa. Itu semaun syakot. Jangan main-main, jangan anggap remeh gitu. Jangan anggap enteng ketika as-samawat, ketika langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh kepada Rabbnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan semestinya langit itu apa? Patuh. Kenapa? Patuh. Ya, dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu itu patuh. Semua makhluk Allah itu patuh. Cuman manusia aja yang rada-rada. Manusia rada-rada. Kalau yang lain mah semua sujud patuh. Ya termasuk langit bumi ketika pecah-pecah. Cuman manusia aja yang sering melengkar. Sering disuruh begini maunya begitu, banyak protes dan lain-lain sebagainya. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Enggak kata ntar dulu awang, ya kalau dulu. Awang malas-malasan, pecahnya nanti aja, enggak bisa. Ketika hati itu diperintahkan kamu pecah. Kemudian wa alqat ma fiha wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Kalau sekarang kan bumi permukaannya enggak rata. Ada gunung yang tinggi, ada yang tingginya sampai 3.000 dari permukaan laut, bahkan lebih. Ada yang lembah yang dalam, lautan, samudra dalam. Ya kan permukaan bumi itu tidak rata kan? Ya kan? Bahkan di dalam lautan pun ada gunung-gunung juga. Jadi kalau pulau-pulau yang nongol itu
di laut itu pulau, ya itu sebenarnya di bawahnya itu gunung, itu ujungnya doang gitu. Jadi di bawahnya ada gunung besar gitu kan, kemudian nongol menjadi pulau di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah lautan. Ya belum kita lihat yang ada di daratan pun ada gunung. Jadi memang permukaan bumi ini tidak rata. Dan itu kita lihat dengan mata kepala kita. Apalagi kalau kita belajar, kita lengkapi apa yang kita lihat itu dengan ilmunya gitu. Maka semakin menguatkan bahwa faktanya bumi itu tidak rata. Ya kan? Tapi pada saat ini wa idal ardu muddat. Wa idal ardu muddat. Dan ketika bumi itu diratakan, apa yang terjadi diratakan? Muka aja tuh muka kalau mau diratain, kalau mau pergi facial tuh nggak facial, bapak nggak ngerti facial ya, pergi ke salon facial lah bapak atau ibu-ibu, yang nggak rata tuh dipencet-pencet, ada jerawat dipencet, ada bekas pencet, jadi itu baru mau ngeratain muka doang itu. Ya. Kira-kira ada sesuatu yang di dalam itu dikelarin gitu kan, mungkin yang lubang-lubang diisi gitu kan, itu namanya meratakan kan gitu prosesnya. Wa idal ardu muddat. Dan ketika bumi diratakan, apa yang terjadi? Yang di dalam muntah dipencet semua, ya mungkin yang air ada, jadi suasana yang tidak bisa kita bayangkan. Ya. Kemudian wa alqat ma fiha wa tahallat. Nah ini dan memuntahkan, ya. Dan semua yang ada di dalam perut, ya, di perut bumi itu wa alqat ma fiha, dilemparkan semua. Ma fiha wa takhallat. Apa yang ada di atas dan di dalam bumi itu berterbangan. Yang di dalam muncrat. Muncratnya bukan dingin. Kira-kira kalau gunung berapi lah. Ini kita bahas nih, hitung-hitung ngetes lagi nih, masih pada ingat nggak? Di dalam gunung berapi lah, di dalam perut bumi itu sendiri kan ada gas panas segala macam, bentuknya ini macam-macam. Ya di dalam perut ini, umumnya adalah bentuk panas yang ada di dalam bumi. Sekarang yang tanya, lahar itu berapa panasnya lahar? Masih ada yang ingat nggak? Ya antara 700 sampai 1000 derajat. Itu lahar. Lahar itu kan di dalam itu ada magma, terus ada lava. Lava keluar itu, ya, kalau lava keluar, panasnya itu sekitar 1300 derajat Celcius. Kemudian keluar, ya mungkin udah keluar kan ada angin campur air, itu yang kita sebut lahar. Lahar udah yang meleleh itu batu-batuan yang keluar itu namanya lahar. Itu panasnya udah menurun. Kenapa? Karena dari perut itu dia udah keluar, mungkin di situ udah ada udara, mungkin ada air, ada campur barang-barang lain sehingga kadar panasnya menurun. Ya, kira-kira sekitar ya 800 maksimal 1000 lah. Di bawah 1000. Itu lahar. Panasnya kayak gitu. Air nih mendidih 100 derajat mendidih. Aluminium berapa panasnya? Dia bisa mendidih, memuai aluminium. Kalau cuma 100 nggak bisa masak air kita, karena dia ikut meleleh, ya kan? Berarti aluminium atau barang-barang itu atau tembaga dia punya kadar memuainya, kadar apa untuk mendidihnya itu perlu lebih panas lagi. Nah, baja tuh buat golok itu biar bisa ditempa itu berapa sampai merah gitu. Sekitar 500 sampai 600, 700. Kalau lebih daripada itu ntar susah, nggak bisa dibentuk, jadi cair ya. Nah, gitu kan. Jadi aluminium itu 650 derajat. 650 derajat. Berarti lahar itu masih lebih panas. Kira-kira berani nggak? Ada ya nggak yang bisa tahan
Ya, barang-barang di dunia ini termasuk kita di muka bumi ini diceburin, nggak usah yang tadi kita bicara ribuan lah. Kita bicara api neraka itu kan panas sekali ya. 1000 lah katakan. Ada nggak barang di muka dunia ini yang bisa tahan dicelupin di dalam 1000 derajat terus dia masih bisa bertahan? Enggak ada. Tidak, tidak ada. Orang aluminium aja cuma 650. Baja sekitar 700-an. Ya artinya kisaran masih di bawah 1000 lah semuanya barang-barang ini. Tadi permukaan matahari berapa? Berapa derajat tadi panasnya permukaan matahari? 5.500. Ya. 5.500 derajat Celcius. Tadi di bawah 1000 aja di muka bumi ini udah bayangkan inskop tadi. Pecah itu kemudian sinar matahari bukan hanya itu. Ketika ini berantakan sinar terasa semua jadi berantakan, gunung-gunung jadi pada meletus, apalagi di sini wal ardu muddat. Ya, ketika bumi itu diratakan, lahar, larva, apa yang panas yang ada di perut bumi akan keluar. Nggak usah nempel. Dari jauh aja kita udah lumer. Iya kan? Ini manusia kulit apa lemah sekali, lembut. Ya kan? Rambut kena panas kita hancur, bulu-bulu kulit begitu. Mungkin di antara tubuh kita yang paling kuat adalah tulang. Tulang di atas 100 derajat lumer juga. Jadi lemah sekali manusia, tidak ada yang kuat. Jadi Allah mengingatkan kepada kita nih jangan sok kuat. Bayangkan idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa uqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa uqqat. Itu baru bicara fenomena alam. Bicara dunia. Ya. Ini kan ada orang juga yang nantang-nantang kiamat. Ini baru cerita api Allah pencet itu bisul-bisul atau gunung-gunung yang ada di bumi itu. Keluarannya kita udah tidak bisa bayangkan. Jadi kita ini kan baru bicara di bawah 100 derajat. Iya kan? Kalau udah bicara di atas itu kita udah nggak bakalan hidup. Apalagi kalau neraka. Ya, ini kita bicara dunia doang. Itu belum tadi itu 5.500 itu derajat itu permukaan matahari. Di dalam perut matahari itu jelas lebih panas daripada itu. 15 juta triliun. 15 juta triliun, bayangkan panasnya sih. Lah kalau neraka berapa ya? Ya, gampangnya lah misalnya informasi yang kalau yang dalam itu kan perkiraannya. Mungkin katakan tadi 5.500. Padahal neraka itu kata Rasulullah SAW, narukum zud'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apimu yang ada di dunia yang paling panas apa dah? Kira-kira. Katakan tadi 5.500 derajat Celcius, apalagi kalau bicara yang tadi sampai 15.000 triliun kepanasan yang ada di dalam perut matahari, diperkirakan seperti itu. Katakan 5.500 karena perut panas Gunung Merapi di magmanya itu paling dalamnya itu yang paling panasnya. Tadi kan bicara larva itu kan sesuatu yang udah keluar udah. Kalau di dalamnya lagi itu dikatakan 5.500 skala Kelvin.
hampir sama juga dengan permukaan matahari. Jadi dalam perut bumi yang paling panas itu, kalau ada magma gunung itu 5.500 skala Kelvin. Ya, skala Kelvin itu kalau 0 derajat itu minus 273,15. Artinya tinggal 5.500 dikurangi 273 poin. Ya kira-kira masih 5.000-an, 5.200 sekian. Ya. 5.200 sekian derajat. Itu bumi, masih bicara bumi tuh, perut bumi tuh. Belum bicara tadi matahari itu. Nah, kata hadis ini, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih. Imam diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Narukum, api kamu di dunia yang paling panas ini adalah juz'un, hanya satu bagian min sab'ina juz'an, dari 70 bagian yang ada di panas neraka itu. Min nari jahannam, dari api neraka. Artinya panas kita yang paling hebat di muka bumi ini itu hanya 1/70 daripada panas api neraka. Ya kita tidak bisa membayangkan betapa panasnya. Tadi kita baru bicara ratusan saja, ya di bawah 1.000 lah, benda-benda yang keras sekalipun, barang-barang tuh yang biasa kita pakai masak. Ya, kalau udah paling kerasnya itu, karena kalau dia lembek kan nggak bisa pakai masak, dia kebakar lumer ya. Kalau tadi aluminium, dia bisa lumer, bisa itu di angka kepanasan 650 derajat, ya kan? Nah, kalau kita masak air cuma 100, dia masih bisa tahan, ya kan? Itu batasannya, itu paling maksimal, paling topnya itu kan. Bagaimana kalau dengan api neraka? Jadi ada orang yang dia membayangkan api neraka itu kayak ngisep rokok disundut gitu, udah selesai, paling apa itu? Sundut melenting apa melentung. Kalau melenting kecil ya, kalau melentung gede ya. Sebenarnya itu enggak lah. Bayangannya ini harus membayangkan lebih syadid. Bukan hal yang remeh temeh, bukan hal yang ringan. Jadi kalau 70 dikali 5.500 lah katakan, kita anggap itu paling panas. Itu jatuhnya berapa? 385.000 derajat. Bayangkan, berlipat-lipat kali. Jadi kira-kira kalau kita diceburin atau onang dengan kondisi fisik kita yang seperti ini, diceburin belum nyampe nyebur aja udah meleleh tuh, udah rontok. Dengan kekuasaan Allah dibolak-balik lagi, dijadiin lagi, diceburin lagi, disiksa tadi untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa orang yang berbuat dosa. Nah, oleh karena itu saya ingatkan kepada diri saya dan kita semuanya, jangan sok nantang api neraka. Ya kan? Kalau lu memang berani api neraka, lu nyebur aja tuh ke kawah tuh, ke gunung tuh, kalau memang berani, ya kan? Mungkin ya jagoan gitu kan. Ya, atau besi yang lagi meleleh itu, atau besi yang lagi apa namanya? Mendidih gitu, kita pegang gitu, kalau berani. Jadi luar biasa panasnya. Makanya Allah ini kan ini belum berbicara tentang neraka ya, api neraka. Artinya di sini hanya memberikan satu gambaran aja agar kita memperhatikan itu. Jika tadi langit dibelah, tadi konsekuensinya saya ceritakan, ya kan, bicara panas matahari aja, kalau itu nggak ada filternya, ya, dengan panas matahari yang 5.500 derajat Celcius itu masuk itu udah habis kita. Apalagi ini dibelah, dihancurkan seperti itu dari atas, dari bawah, sehingga kemudian di reverse alam semesta ini hancur berantakan. Itulah ya kiamat kubra. Jadi ini janji Allah pasti benar. Mungkin ada sebagian orang yang nggak percaya dengan hari akhirat, dengan hari kiamat. Jadi dianggap mati gitu aja ya. Enak amat gitu ya.
Emang kehidupan kita yang menciptakan. Kehidupan ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang mengatur semuanya ini. Makanya tadi wa'adinat li rabbiha wa hubqat, ya kan? Wajar kalau kemudian alam semesta ini akan tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kagak ada yang kemudian tidak patuh, tidak tunduk. Tadi saya katakan kecuali manusia yang sering melingkar gitu kan gitu. Ini diingetin, wa'adinat li rabbiha wa hubqat. Tapi insyaallah kalau kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terbebas dari ancaman untuk masuk neraka itu. Karena kalau masuk neraka tadi itu, kita belum cerita neraka panasnya neraka yang sesungguhnya. Kita bicara cerita tentang fenomena alam saja pun, ya, dengan adanya tadi ozon bocor, kemudian terjadi global warming, itu udah bencana, udah musibah bagi kehidupan kita di dunia ini. Apalagi kalau tadi semuanya langit terbelah, bumi diratakan, itulah kiamat kubra. Kemudian tinggal kita lah nanti. Kalau nanti li ayyuhal insanu innaka kadihun li rabbika kadhan famulaqit, dan insyaallah minggu depan lah itu nanti ceritanya. Ini baru pembukaan saja agar kita tahu dahsyatnya itu, bicara panas dong tuh. Dahsyatnya itu luar biasa gitu. Jadi jangan membayangkan api neraka itu kayak rokok tadi kan gitu kan. Api rokok gue disundut gitu kan bisa. Bukan itu mah bercandaan yang konyol juga. Kalau kita yakin itu, kita terjebak dalam satu bercanda yang pada akhirnya kita jadi dangkal pemahaman kita, kemudian keimanan kita terhadap hari kiamat pun, hari akhirat dan api neraka pun akhirnya kita jadi ngentengin, gampangin gitu kan. Tetapi tadi kita ceritakan di sini bahwa bicara api neraka itu 70 kali hebat, 70 kali dahsyatnya, 70 kali panasnya daripada api yang paling panas yang ada di university, di alam semesta ini. Ya tadi kalau bicara mau diambil matahari 5.500 atau di dalam perut gunung berapi yang 5.500 skala itu, atau mau yang dipakai dalam perut matahari tadi yang 15.000 triliun derajat Celcius panasnya. Ya tinggal dikalikan aja, dikalikan 70 gitu kan. Itulah panas api neraka kira-kira begitu. Sesuai apa tadi hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apimu merupakan hanya satu bagian daripada 70 bagian dari api neraka. Naudzubillah kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan amal kita ini bagian lah. Kita ngaji di sini, ini bagian daripada kita untuk memperbesar amal soleh kita, dan sedikit demi sedikit akan menjauhkan kita dari api neraka dan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan atau kita baca pada hari ini. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya bacaan kita tafsir pada ayat berikutnya. Terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu live itu.